dosen juga dapat mengupload proposal penelitian. Kemudian proposal penelitian ini akan direview. Pastinya reviewer nanti di set atau diatur oleh admin, ya, kemudian dinilai. Jadi intinya ini hanya mengkonversi dari pelayanan yang selama ini dilakukan secara konvensional menjadi lebih dinamis, lebih digital. Nah, jadi kemudian dosen dapat mengakses SK penelitian. Kemudian dosen mengetahui dana yang disetujui di portal. Jadi dana yang diusulkan berapa, dana yang disetujui berapa. Tapi ini pun akan juga nanti dari surat resmi. Nah, pasti nunggu surat resmi baru nanti akan munculi di portal. Kemudian dosen mengupload kontrak penelitian. Jadi nanti ada kontrak penelitian yang Bapak Ibu download dari portal, kemudian Bapak harus menuliskan, ya kan, nama Bapak Ibu ataupun mengetik ulang. Kemudian setelah sudah ditandatanganin, itu Bapak Ibu sekalian di-upload ya untuk kontrak penelitian. Kemudian tahapan ketujuh, dosen mengupload laporan kemajuan. Nah, di laporan kemajuan ini nantinya akan ada catatan dari reviewer ya yang ditunjuk. Ya pastinya reviewer sebelumnya ya yang memeriksa proposal sehingga mengetahui perjalanan proposal Bapak Ibu, apakah sudah ada pelaksanaan penelitian ketika sudah diberikan SK pelaksanaan penelitian. Kemudian setelah sudah di-upload laporan kemajuan itu akan dimonep, ya, akan dimonep oleh reviewer. Setelah di monep itu akan diberikan catatan ya apa kekurangannya, sehingga nantinya akan dilengkapin, Bapak Ibu dosen harus melengkapin di laporan akhir ya. Ini laporan akhir ya, laporan akhir. Nah, kemudian Bapak Ibu dosen bisa mengganti password di sistem tersebut. Berikut aksesnya ya, saya tampilkan. Nanti di dalam sistem itu ada panduan juga ya, dalam bentuk video maupun dalam bentuk seperti ini ya, e-book panduan di dalam sistem, nanti bisa Bapak Ibu download. Nah, untuk default login ya, Bapak Ibu bisa mengakses juga melalui handphone ataupun melalui smartphone ya, melalui tablet atau melalui laptop dan komputer ya. Nah, jadi di sini NIP Bapak Ibu ya, apabila belum terdaftar nanti Bapak Ibu bisa menghubungi UPPM ya. Kemudian password defaultnya kalau belum diganti itu 100 ya untuk dosen ya. Nah, untuk reviewer nanti dibagikan secara internal oleh PPM. Nah, akses link ya, akses link itu akses link akses.ptki.ac.id penelitian. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian klik dosen. Nah, di sini saya masuk di admin dulu ya Bapak Ibu. Nah, dosen saya nggak hafal nih. Nah, di sini akan tampil berapa dosen yang terdaftar ya, yang bisa mengikuti sebagai anggota, sebagai ketua maupun anggota penelitian. Kemudian jumlah proposal yang telah diajukan. Nah, ini kemarin data yang tahun 2021, kemudian tahun 2022 ini belum diupdate ya Bapak Ibu. Jadi hanya sekilas saja. Nanti kalau misalnya ke depannya pastinya dibutuhkan data Bapak Ibu untuk mengupdate secara mandiri sehingga nantinya UPPM ini mendapat data yang dari tahun-tahun semalam maupun tahun yang akan datang. Nah, kemudian di situ ada data dosen. Nah, ini saya akan ngambil NIP
salah satu misalnya tadi Dinda mengambil Pak Nelson ya, jadi saya ambil juga data beliau, izin Pak ya. Terus saya ambil linknya, kemudian akses, akses. Oke, ini dia dosen, ya, passwordnya 100, mungkin udah berganti. Nanti kalau misalnya nggak bisa login, ini bisa diganti passwordnya, bisa dihubungi jurusan, mekanik untuk diganti passwordnya. Karena password default mungkin kemarin uji coba saya. Nah, ini akan muncul nanti videonya akan di apa ganti karena kemarin di apa di tutup sama apa di bandit sama banned sama YouTube mungkin karena ada nampak data ya, data informasi, jadi YouTube langsung memblokir. Sebenarnya kan ini untuk apa, untuk video panduan. Nah, di sini ada profil Pak Nelson Tonga, golongan 4A, jurusan Teknik Mekanika. Kemudian ada info opening penelitian. Nah, nanti di sini diinformasikan juga di portal, selain di grup, di portal juga didapat surat resmi ya, bahwasanya dibuka untuk penelitian internal secara resmi dibuka oleh kepala UPPM PTK. Nah, ini ada nanti setiap tahunnya akan muncul data-data itu. Nah, kemudian di situ ada info penggunaan sistem. Nah, ini panduan nanti kalau misalnya belum diupdate, nanti diupdate sama admin. Ya, nanti diupdate admin di sini. Nanti akan muncul ya. Kemudian panduan proposal juga. Nah, di sini panduan proposal untuk penelitian. Jadi kalau misalnya ada yang update setiap tahunnya, ini datanya di bawah. Nah, tahun 2022 misalnya ada perubahan di tahun 2003, panduan ini muncul. Nah, kemudian di sini proposal penelitian. Nah, disinilah untuk inputan proposal penelitian ya, Ibu. Nah, ini data penelitian. Saya ada soft copy ya. Nah, untuk proposal. Kalau itu proposal Pak Nelson tahun 2021. 2021 ya. Coba 2021. Nah, ini di Bapak Ibu kalian kan kalau sudah ada draftnya bisa mengkopikan apa secara mandiri dan mengupload untuk tambah penelitian. Ya, di sini ada judul penelitiannya, kemudian tahunnya misalnya 2021 ya, tahun-tahun yang lama bisa dimasukkan penelitian terapan. Misalnya untuk ini Pak Nelson skemanya bidang penelitiannya apa ya? Ini tertulis ya. Jadi judulnya saya buat ini Pak ya, untuk diskusi 4,0 misalnya. Kemudian file penelitiannya proposal tahun 2000, ini baru diupload proposal Bapak. Kemudian deskripsinya ini seperti abstrak. Nah, seperti abstrak ini bisa dikopikan abstrak dari untuk memudahkan reviewer membaca. Nah, di copy. Kemudian dana yang diusulkan ini bisa dituliskan atau diberikan. Dana penelitian 10.755 juta.
765. Nah, ini mungkin masih banyak kekurangan, belum ada komanya Bapak. Saya baru klik simpan. Nah, baik, di sini sudah muncul. Nah, ini bisa di-download filenya lagi. Kemudian di sini detailnya serapan industri 4.0. Nah, nanti di sini dilanjutkan dengan pihak UPPM sebagai admin memilih reviewer. Ini reviewer. Nah, jadi nanti admin mengecek ya periode pemberian itu ada dicek di admin. Nanti ini ada beberapa menu ya, proposal sudah enggak, data proposal ya, data proposal masuk. Oke, di sini nanti akan dicek. Nah, ini yang tadi diupload Pak Nelson ya, statusnya belum di review. Ini misalnya diinputkan reviewer ya, reviewer di sini masih satu. Jadi dibuat misalnya Bapak Golfrid Gultom, Bapak Dr. Golfrid Gultom STMT, kemudian di-update. Nah, nanti reviewer akan mengecek ya secara akun juga pastinya. Oke, walaupun lagi perjalanan dinas bisa mengakses website untuk melakukan penilaian. Passwordnya nanti akan diberikan panduan password defaultnya. Nah, di sini akan muncul nanti panduan juga, ada profil reviewer, kemudian panduan penggunaan sistem, kemudian ada SK reviewer setiap tahunnya. Kemudian di situ ada mengecek proposal penelitian masuk. Nah, nanti akan muncul ya proposal. Nah, di sini memang sengaja nggak dibuat namanya ya, nggak dibuat namanya, mixnya aja. Tapi di sini muncul juga ya di dokumen. Jadi reviewer bisa mengecek proposal yang masuk. Nah, bersama Pak Nelson. Kemudian di sini akan direview. Jadi format selama ini secara kertas itu by paper itu di upgrade ke sistem ya. Di sini ketajaman pengurusan masalah dan tujuan penelitian misalnya baik penilaiannya, kemudian di sini baik ya, sini baik misalnya seperti itu. Kemudian ini catatan proposal ya, ini hasilnya diterima atau ditolak. Ini untuk akun viewer, ini dapat misalnya dapat diteruskan ya. Dan misalnya seperti itu, klik update. Nah, nanti dosen dapat melihat nilai ya dari hasil reviewer ya, dari hasil reviewer ya. Nanti akan muncul, dapat diteruskan dan hasilnya diterima ya. Hasil proposal diterima, kemudian kita menunggu SK ya, SK pelaksanaan penelitian yang telah ditandatangani oleh Kepala Direktur PTKI Medan. Nah, akan muncul nanti setelah diterima akan muncul SK ya, SK pemenang penelitian. Ini. Nah, di SK itu tidak ada saya lihat tidak ada ini mengenai dananya. Nanti secara PPM akan menginformasikan di portal ya dana yang disetujui apabila sudah nah, ini kan belum disetujui, ini muncul kan masih nol walaupun statusnya diterima. Jadi nanti pihak admin ya setelah sudah di ACC dananya akan membuat ya
membuat dan yang disetujui berapa. Nah, jadi nanti sini login admin lagi. Baik, di sini nanti akan masuk ke pendanaan proposal. Ya, jadi yang sudah diterima ya, yang sudah diterima akan didanain ya, misalnya Pak Nelson ya proses. Nah ini misalnya dananya misalnya 8 juta, kebanyakan ya 8 juta, klik update. Nanti di portal dosen ya, yang dalam hal ini portal Pak Nelson akan muncul dana yang disetujui. Nah ini tadi 8 juta. Nah kemudian tahap selanjutnya dosen ya mulai melakukan upload ya kontrak penelitian. Jadi format kontrak penelitian ini di download dulu, download ya, kemudian diisi tulis tangan boleh, di ketik ulang lagi, di convert ke Word, diketik ulang lagi boleh. Bapak Ibu, ini masih tahap pengembangan. Kedepannya ini udah langsung otomatis terekap atas nama Bapak Ibu apabila Bapak Ibu menang dalam ataupun dibiayain lah udah mati atau dibantuin ya, diberikan bantuan ya, oleh PP, oleh apa Politeknik. Nah kemudian setelah udah ditandatangani itu harus diupload ke kontrak penelitian. Nah jadi diupload di sini. Nah diupload lah kontrak penelitiannya yang sudah ditandatangani. Diupload, kemudian dosen melanjutkan kalau sudah diinformasikan melalui WhatsApp group untuk mengupload laporan kemajuan, dosen sudah mulai bisa mengupload laporan kemajuan. Nah, kemudian nah, kita coba upload laporan kemajuan, Pak Nelson, update. Nah di sini nanti reviewer ya kembali melihat ya, apabila sudah periode memang untuk memeriksa laporan kemajuan ya, kembali melihat dalam hal ini Dr. Goldfried pilih untuk menambahkan catatan ya, atau mereview dari laporan kemajuan yang Bapak Ibu upload. Nah, di sini ada monep laporan kemajuan. Nah, di sini review lagi, tapi di sini tidak ada penilaian apanya, hanya catatan. Nah, bahasanya ya sudah sesuai. Gitu. Sudah. Kemudian klik update, nanti dosennya bisa melihat ya hasil monep dari reviewer sudah sesuai. Setelah periode informasi kembali untuk mengumpulkan laporan akhir, dosen harus mengupload laporan akhir. Laporan akhir, dan laporan maksimal untuk laporan akhir kapasitas upload itu 5 mega. Nah, baru simpan. Nah, kemudian tahap terakhir adalah monep laporan akhir, dan di sini belum di monep. Nah, kalau belum monep, hasil keluarannya apa yang dijanjikan sesuai, nanti biar reviewer pun melihat juga laporan monepnya, laporan akhir untuk monepnya. Nah, di sini laporan akhir penelitian bisa download, dan di sini catatannya sudah sesuai luaran update.
Nah, demikian Bapak Ibu bisa juga ganti password di sini, kan password defaultnya 100, ini bisa untuk diganti passwordnya apabila sudah login, bisa diganti. Baik, terima kasih. Demikian untuk panduan penelitian yang saya presentasikan. Saya kembalikan kepada Ibu Dinda.